Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Waalaikumsalam Ibu. Bukarni apa kabar? Alhamdulillah baik sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Bu Arni semangat selalu ya. Amin, insya Allah Ibu. Insya Allah. Bu Arni, saya ingin tanya ya. Kita kan sudah di pendampingan 4 ya, sudah pendampingan individu 4. Nah, saat ini memang fokus dalam pendampingannya itu adalah untuk melihat sejauh mana observasi pembelajaran yang Bu Ani lakukan di kelas, dan saya akan mengobserver selaku observer nanti di kelas Bu Arni gitu ya Bu Arni ya. Dan juga nanti kita akan mengevaluasi kira-kira apa saja yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dari cara Bu Arni dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Ya Bu Arni, selama sebulan ke belakang nih Bu Arni sudah mempelajari di modul 2.3 ya tentang coaching supervisi untuk akademik. Nah, apa saja yang telah Bu Arni pelajari dalam modul tersebut? Iya, banyak ya Bu ya yang dipelajari, salah satunya itu ada prinsip coaching, kemudian ada konsep coaching itu sendiri gitu, di mana kita harus hadir secara penuh ketika sedang melakukan kegiatan coaching, kemudian proses yang kreatif, serta memunculkan potensi dari coaching, seperti itu Ibu. Banyak banget pelajarannya di modul ini. Betul. Kemarin kan Bu Ani juga telah melakukan coaching ya bersama rekan CGP lainnya ya Bu Ani ya. Nah, saat ini yang akan kita lakukan coachingnya dengan saya seperti itu. Hanya coaching supervisi akademiknya, pembelajarannya akan dilakukan kemudian setelah kita melakukan pada coaching praobservasi kali ini ya Bu Arni ya. Oke Bu Arni. Nah, Bu Arni, pembelajaran yang Bu Arni siapkan saat ini itu pembelajarannya materialnya apa Bu Arni? Pelajaran IPS Bu, karena Arni mengampu mata pelajaran IPS, materinya tentang pelestarian lingkungan gitu, di mana kondisi geografis, kondisi iklim dan cuaca mempengaruhi kegiatan atau kegiatan ekonomi masyarakat seperti itu Bu. Bu Arni, dari yang telah disampaikan tadi, persiapan-persiapan yang telah Bu Arni lakukan, nah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini itu apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke murid itu nanti murid dapat menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar, kemudian dapat menganalisis juga aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, seperti itu Ibu. Oke, jadi semuanya itu nanti ada korelasinya dengan lingkungan sekitar ya Bu ya, di sekitar kota Cilegon seperti itu. Kota Cilegon Ibu. Ini mengambilnya juga nanti di dalam media pembelajarannya ada unggahan dari YouTube itu mengenai pemanfaatan sampah yang dikelola oleh pemerintah kota Cilegon sebagai pengganti batu bara. Iya. Luar biasa ya Bu ya, jadi memang media pembelajarannya pun ada relevansinya dengan tujuan pembelajaran dan juga dengan lingkungan sekitar yang ada di kota Cilegon. Oke Ibu, nah dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, area pengembangan yang ingin Bu Arni capai itu seperti apa sih Bu? Ya, yang ingin dicapai itu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE gitu ya Bu ya, dengan kompetensi sosial emosional, kemudian menyampaikan juga disiplin positif kepada murid yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Ibu. Oke, nah dari disiplin positif tuh yang ingin Ibu sampaikan kira-kira perilaku yang seperti apa Bu? Jadi biasanya itu atau di awal pembelajaran itu, di awal sekolah semester itu biasanya Arni sudah sudah ada kesepakatan kelas gitu, kesepakatan kelasnya di mata pelajaran IPS seperti itu. Jadi nanti Arni ingin mencoba, ingat nggak murid untuk kesepakatan kelas mata pelajaran IPS gitu. Oke. Nah, kalau dalam pembelajaran sosial emosionalnya,
Bu Arni ingin menguatkan karakter siswanya dalam kompetensi sosial emosionalnya dalam kompetensi yang mana, Bu? Kesadaran penuh ya Bu ya. Jadi nanti Arni ingin memberikan atau ingin murid itu sadar secara penuh bahwa hari ini nanti itu akan belajar pelajaran IPS, mindfulness dengan teknik stop. Oke, luar biasa Bu Arni ya. Kemudian Bu Arni, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang telah Bu Arni siapkan itu apa saja untuk dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik Bu Arni? Diferensiasinya itu nanti ada di prosesnya Bu, di mana nanti Arni akan mengelompokkan heterogen ya, beragam gitu. Kemudian nanti mereka akan Arni bagikan LKPD, kemudian LKPD itu dibuat dalam bentuk poster. Jadi anak yang senang menggambar juga masuk ke dalamnya gitu, bisa menyalurkan kegemarannya gitu. Terus anak yang senang berbicara juga nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya itu. Gitu. Oke, seperti itu ya. Ada lagi nggak Bu tambahannya? Apa Bu Arni nanti akan menyediakan sesuatu hal yang membuat anak-anak itu menarik dan lebih interaktif, ada tidak Bu? Iya, ada Bu. Jadi ini menyiapkan asesmen akhir dengan menggunakan kuisis Bu gitu. Jadi anak aktif gitu ya dengan handphonenya gitu, boleh menggunakan gawai untuk asesmen akhir menggunakan kuisis. Begitu. Ya. Oke. Bu Arni berarti memang tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi juga dapat, kemudian untuk penerapan digitalisasinya juga dapat ya, anak-anak boleh membawa gawai gitu ya. Boleh Ibu. Oke. Nah, Bu Arni, dari area pengembangan yang hendak dicapai tadi dengan pembelajaran yang akan Bu Arni sajikan kepada peserta didik, kira-kira strategi apa saja nih yang sudah Bu Arni persiapkan dalam pembelajaran nanti yang akan Bu Arni lakukan? Iya, baik. Jadi Arni menggunakan student center ya Bu ya, di mana murid sebagai pelaku utamanya gitu. Kemudian menggunakan metode atau model pembelajaran discovery learning. Jadi murid nanti mencari dari sumber lain selain dari slide PowerPoint yang Arni tampilkan, bisa lewat sumber belajar bukunya dan bisa menggunakan handphonenya gitu atau gawainya. Gitu. Baik. Berarti Bu Arni telah akan melakukan strategi dalam pembelajaran model pembelajaran bervariasi ya Bu ya. Tadi sudah Bu Arni sampaikan ada 2 model pembelajaran yang itu mungkin menurut Bu Arni dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Oke. Bu Arni terima kasih untuk perobservasi, mungkin ini yang akan kita diskusikan sedikit ya. Kita akan melanjutkan ke observasi akan Bu Arni laksanakan setelah kita melaksanakan percakapan perobservasi ini. Semangat dan insya Allah Bu Arni nanti akan sukses luar biasa bersama anak-anak Bu Arni di kelas nanti. Amin, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku IPS dan alat
kiri, depan, belakang. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Reci. Kenapa Reci, nak? Reci izin. Aldi kenapa Aldi? Lagi sakit. Ya, kita doakan bersama-sama ya nak ya. Mudah-mudahan yang sakit dapat kembali diberikan kesehatan. Kemudian, nah ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita tadi mampu menganalisis pemanfaatan lingkungan sekitar dalam aktivitas ekonomi. Ngapain aja sih Bu nanti Bu? Kita akan belajar. Oke? Oke, selanjutnya. Oke, ada ice breaking. Kita ice breaking dulu ya sebelum masuk ke pembelajaran. Silakan duduknya sudah berkelompok. Nah, di sini Ibu coba perhatikan. Di sini Ibu menyiapkan 3 spidol, 2 tip X ya. Ibu akan taruh di tengah-tengah kelompok. Kita akan bermain ice breaking. Silakan. Kita akan bermain sikut, sakit, sekat, sikat, gitu ya. Jadi kalau Ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Itu sakit, gitu ya. Kalau sekat, tangannya disatukan. Kalau sikat, ambil barang yang tadi Ibu sudah taruh di tengah. Siap? Siap. Oke. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
yang berhembus melalui mulut. Rasakan nafas yang dihirup dari hidung. Oke, baik. Silahkan dibuka matanya. Kemudian kembalikan kesadaran penuh untuk kita memulai pembelajaran. Oke? Sudah? Ekonomi masyarakat. Untuk materinya proses geografi dan keragaman aktivitas ekonomi dan pemanfaatan lingkungan sekitar. Silakan dibuka buku paketnya, ada di halaman 65. Dibuka paketnya. Coba kita lihat dulu. Ya, ini tadi sudah iklim dan cuaca akan berpengaruh terhadap berbagai bidang ekonomi yang dilakukan oleh penduduk di wilayah Indonesia. Selanjutnya, nah, ini ada pengaruh iklim dan cuaca bagi kehidupan. Di sini, pengaruh iklim terhadap kehidupan makin terasa akibatnya ada karena adanya perubahan iklim. Ada El Nino dan ada La Nina. Apa itu El Nino, Nak? Menyebabkan terjadinya kemarau yang sangat panjang. Perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya kemarau panjang. Ada video tentang kekayaan alam Indonesia. Silakan perhatikan. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ya, ada prinsip-prinsip untuk membangun untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan. Ya, jadi kalian bisa baca di bukunya juga ada. Silakan dibaca. Tadi halaman 65. Ya. Oke, ada diskusi kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD satu kelompok satu. Di dalam LKPD ini ada perintahnya. Ya, jadi kalian bisa baca perintahnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Silahkan diisi dan dijawab. Sebaik mungkin dengan berdiskusi dengan kelompok. Oke. Kelompoknya akan Ibu tentukan sesuai, tidak sesuai ya, heterogen gitu ya. Jadi nanti akan berpindah. Perhatikan. Silakan dibaca, dikerjakan. Silakan. Tinggal glosor, tinggal nyampe. Bukan masih lagi yang ini. Jadi gua mau pesan. Potensinya apa? Potensi wisatanya apa? Potensi wisata yang ada di Cilegon apa? Ada apa aja? Ada tempat, ada villa renang deket ya ini ya. Anyer Cilegon emang Anyer. Anyer di mana Anyer? Iya di Serang, Kabupaten Serang. Kalau Cilegon punya Cilegon di mana?
demul ya. Berat. Pinter. Yuk. Ini. Halo. Sudah selesai? Oke, sudah. Ibu tadi sudah berkeliling memperhatikan ya kalian bekerja kelompok dan diskusi kelompok. Ibu akan tunjuk yang presentasi pertama dari tim laki-laki diwakilkan oleh kelompok Rinjani. Beri tepuk tangan untuk Rinjani. Silakan, ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rinjani ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Ya. Yang pertama ya. Langsung aja. Bagaimana kondisi tanah dan iklim di Cilegon mempengaruhi jenis pertanian yang dikembangkan? Kondisi tanah cukup kurang bagus dikarenakan di daerah Cilegon banyak yang digusur atau dieksploitasi tanahnya. Dan kondisi iklim Cilegon yang panas dikarenakan pepohonan ditebang ilegal. Bareng-bareng. Pelajari alam, cintai alam, tetaplah dengan alam. Oke, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, Oke, terima kasih. tutup. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Ya. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok ya tadi ya tentang melestarikan lingkungan kota Cilegon ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada asesmen di quizzes. Silakan gunakan gawainya. Join my quizzes. Jadi kalian masuk ke Google Chrome, kemudian tulis join my quizzes atau quizzes.com. Oke, siap? Sudah masuk semua? Belum. Kode Sembilan tujuh. Ini kodenya. Bu, 5768 kalau berdua terusnya orang dua. Enggak, nama Rizky aja. Anak-anak, alhamdulillah sudah selesai hari ini ya kita pembelajaran. Sebelum menyelesaikan kegiatan, Ibu mau menyimpulkan. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Pembelajaran apa hari ini yang kalian dapat? Siapa yang mau menyimpulkan? Rizky. Boleh, Rizky berdiri. Memberikan tanggapan atau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang apa? Atau siapa? Mengetahui iklim dan iklim. Ya, apa iklim dan cuaca dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kemudian ada apa di Cilegon? Pengelolaan sampah menjadi pengganti batu bara. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Silahkan bukunya dibereskan. Kita berdoa.
Ronald dan juga guru hebat anak-anak semua ya. Jangan terus didukung kegiatan Bu Arni ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Walaupun pembelajarannya tadi ada diseling gitu ya, yang dimajukan, yang dimunculkan tidak apa-apa, itu untuk kepentingan nanti. Terima kasih ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Bu Arni, gimana nih perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Apa nih perasaan-perasaan yang Bu Arni rasakan tadi? Alhamdulillah lega Ibu, sudah disupervisi, sudah diobservasi oleh Ibu dari awal hingga akhir gitu ya Bu ya. Alhamdulillah lega sih Bu. Alhamdulillah ya sudah selesai ya. Oke Bu Arni, nah dari pembelajaran yang telah Bu Arni lakukan tadi ya bersama peserta didik Bu Arni, nah kira-kira ada tidak Bu yang menjadi catatan refleksi Bu Arni dalam memberikan pembelajaran yang telah Bu Arni lakukan tadi? Tadi ini ya Bu ya, terkendala masalah teknis tadi itu ya, terlalu lama menghubungkan infocus atau LCD, kemudian suaranya jadi nggak ada gitu. Padahal sebelumnya tuh sudah pernah digunakan infocusnya gitu. Ada aman dan lancar gitu, tapi ternyata tadi kendala teknis harus ganti dari VGA menjadi HDMI, kemudian suaranya juga nggak muncul gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah internet ya Ibu ya. Memang di SMP 8 ini lumayan susah mendapat jaringan gitu ya Bu ya. Hanya mungkin di titik yang di atas gitu bisa, tapi tadi kita di kelasnya di bawah itu juga agak susah. Kemudian murid juga ternyata ada yang nggak punya kuota, seperti itu Ibu kendalanya. Seperti itu ya Bu ya, hasil catatannya ya. Nah kalau itu secara teknis gitu Bu ya, secara fisiknya. Nah kalau dalam area pengembangan yang tadi Bu Arni sampaikan sebelum kita melakukan observasi, itu Bu Arni ingin mengembangkan keterampilan Bu Arni dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian juga ada penerapan disiplin positifnya. Nah kira-kira kalau dalam area pengembangan ada tidak Bu yang menjadi catatan-catatan Ibu mungkin untuk evaluasi diri bagi Bu Arni ke depannya seperti apa? Iya, ada ya Bu ya. Terlebih saat mempraktikkan teknik stop itu untuk memunculkan mindfulness murid gitu ya, ternyata sulit gitu ya Bu ya. Padahal saya sudah merendahkan suara gitu ya, kemudian sudah memberikan perintah untuk duduk rileks dan lain sebagainya, tapi tetap anak ada aja yang dijadikan bercanda gitu ya Bu ya, jadi ketawa gitu. Padahal kan harusnya dia konsentrasi dan untuk merilekskan badannya gitu ya. Ternyata dia tertawa seperti itu. Itu paling kendalanya, ternyata susah untuk memunculkan kesadaran penuh di murid, itu ternyata sulit gitu ya Bu ya. Iya. Jadi di mindfulness muridnya ya Bu ya, untuk menguatkan gitu ya. Murid itu agak susah memang ya Bu ya. Memang itu tahapan-tahapannya juga memang harus kita lebih pelajari lagi. Nah, dari yang telah Bu Arni sampaikan, dari catatan-catatan secara teknis dan juga dalam pengembangan area yang ingin Bu Arni capai dalam observasi tadi, kira-kira apa nih Bu rencana tindak lanjut yang akan Bu Arni lakukan ke depannya? Oke, mungkin yang pertama untuk masalah teknis tadi ya Bu ya, mungkin Arni bisa meminta bantuan murid yang bisa membantu Arni memasang perangkat seperti infocus atau speaker, dan mungkin juga Arni lebih mempersiapkannya ya Bu ya. Soalnya tadi juga ternyata masih mencari speaker gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk yang masalah internet itu mungkin Arni bisa berkoordinasi atau bisa menyampaikan ke kepala sekolah atau ke Wakasek bagian sarana prasarana mungkin gitu ya Bu ya,
untuk menyediakan wifi yang lebih kuat lagi gitu sampai ke bawah, ke kelas yang bawah gitu. Oke. Oke, Bu Arni. Nah, dari tadi catatan refleksi dan juga catatan secara teknis ya ada kendala-kendala seperti itu nanti dapat menjadi salah satu bahan untuk pengembangan diri Bu Arni ke depannya seperti apa ya Bu Arni ya, seperti itu. Iya. Oke, Bu Arni. Nah, dari percakapan yang kita lakukan saat ini nih Bu Arni ya, bagaimana sih perasaan Bu Arni? Perasaannya dari kegiatan kita kali ini ya Bu ya, alhamdulillah senang sih Bu. Tadi juga Bu Mira bisa masuk ke kelas yang Arni ajar gitu ya. Perasaannya awal mah deg-degan Bu gitu, tapi setelah datang Ibu kemudian kita praobservasi terlebih dahulu gitu, kemudian melakukan observasi, setelah observasi ada pasca observasi, itu alhamdulillah perasaannya lega dan lebih senang seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan saat ini, ada tidak Bu yang harus saya kembangkan ke depannya seperti apa agar lebih dapat memaksimalkan potensi dari Bu Arni? Ada tidak Bu yang harus dikembangkan? Menurut Arni ya Bu ya, menurut Arni Bu Mira udah keren banget. Tadi juga sudah bisa menyampaikan apa ya, sepatah dua patah kata juga untuk murid seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu atas tanggapannya yang luar biasa. Mungkin seperti itu Bu Arni ya. Kita telah melaksanakan kegiatan pendampingan individu 4 ini. Bu Arni sudah mempersiapkan dari sejak lama tentunya ya. Kalau memulai pembelajaran kan memang banyak sekali proses yang harus Bu Arni jalani seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu Arni, semangat selalu mengikuti berbagai rangkaian pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak di Angkatan 11 ini. Amin. Sukses selalu, jaga kesehatan jangan lupa. Iya, Terima Ibu. kasih Bu Arni. Iya, baik Ibu, terima Ya, kasih Ibu. Sama-sama Bu Arni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.